Baiklah, saya akan langsung menjelaskan untuk transaksi salon Anggi beserta jurnal umumnya. Untuk transaksi yang pertama, pada tanggal 1 Desember 2020, Ibu Anggi mendirikan usaha salon yang ia beri nama Salon Anggi. Ibu Anggi menginvestasikan uang sebesar 200 juta sebagai modal awal dalam usahanya itu. Di jurnal umum, kas didebit sebanyak 200 juta dan modal dikredit sebanyak 200 juta. Untuk transaksi yang kedua, pada tanggal 2 Desember 2020, Ibu Anggi menyewa sebuah ruko untuk salon yang akan ia dirikan dengan masa kontrak 5 tahun. Kontrak tersebut ditetapkan sebanyak 5 juta setiap tahunnya dan dilakukan pembayaran di muka selama 5 tahun. Di jurnal umum, sewa dibayar di muka sebanyak 25 juta di debit, kas dikredit 25 juta. Untuk transaksi yang nomor 3, pada tanggal 2 Desember 2020, membeli sebuah meja dan komputer untuk peralatan kantor pribadi sebanyak 7.500.000. Di jurnal umum, inventaris didebit sebanyak 7.500.000 dan kas dikredit sebanyak 7.500.000. Untuk transaksi nomor 4, pada tanggal 3 Desember 2020, Ibu Anggi membeli peralatan salon dengan pembayaran tunai sebesar 30 juta. Di jurnal umum, peralatan salon didebit sebanyak 30 juta dan kas dikredit sebanyak 30 juta. Untuk transaksi nomor 5, pada tanggal 4 Desember 2020, Ibu Anggi membeli satu set tenda perjamuan lengkap dengan kursi dan panggung pengantin senilai 50 juta. Ibu Anggi membayar sebesar 20 juta dan selebihnya dilakukan perjanjian dibayarkan kapan saja, dalam maksimal waktu 6 bulan tanpa bunga. Jadi di jurnal umum, peralatan tenda didebit sebanyak 50 juta dan kas dikredit sebanyak 20 juta. Utang usaha dikredit sebanyak 30 juta. Untuk transaksi nomor 6, pada tanggal 5 Desember 2020, Ibu Anggi membuka secara resmi salon yang dibukanya dan menghabiskan biaya 5 juta. Jadi di jurnal umum, biaya lain-lain didebit sebanyak 5 juta, kas dikredit sebanyak 5 juta. Untuk transaksi nomor 7, pada 5 Desember 2020, Ibu Anggi mengangkat 5 karyawan dengan gaji masing-masing 1.500.000 per bulan. Dengan kesepakatan gaji dibayarkan tiap tanggal 27. Ibu Anggi mengeluarkan dana sebesar 2.500.000 untuk pakaian dan perlengkapan karyawan. Di jurnal umum, perlengkapan didebit sebanyak 2.500.000 dan kas dikredit sebanyak 2.500.000. Untuk transaksi nomor 8, pada tanggal 6 Desember 2020, membenahi ruko dengan pengecatan dan menghabiskan dana sebesar 500.000. Di jurnal umum, beban pemeliharaan gedung sebesar 500.000 didebit dan kas 500.000 dikredit. Untuk transaksi nomor 9, pada tanggal 7 Desember 2020, Ibu Anggi menerima pelanggan dan membukukan pendapatan sebesar 1.500.000. Di jurnal umum, kas 1.500.000 didebit dan pendapatan rias 1.500.000 dikredit. Untuk transaksi nomor 10, pada tanggal 8 Desember 2020, menerima order sewa tenda sebesar 6 juta selama 3 hari dan rias pengantin sebesar 3 juta pada satu pelanggan yang sama. Pembayaran rias diterima tunai dan tenda baru dibayarkan setelah acara selesai dengan perjanjian ongkos angkut ditanggung penyewa sebesar 500.000. Di jurnal umum, kas didebit sebanyak 3 juta, piutang sewa tenda sebanyak 6 juta, pendapatan rias dikredit sebanyak 3 juta, pendapatan sewa tenda dikredit sebanyak 6 juta. Untuk transaksi nomor 11, pada tanggal 9 Desember 2020, Salon Anggi membukukan kembali penghasilan sebesar 3.500.000. Di jurnal umum, kas didebit sebanyak 3.500.000
pendapatan rias dikredit sebanyak 3.500.000. Untuk transaksi nomor 12, pada tanggal 10 Desember 2020, Salon Anggi mendapat order besar dan berhasil membukukan kembali sebanyak 10.350.000 pada hari tersebut. Di jurnal umum kas, didebit sebanyak 10.350.000 dan dikredit pendapatan rias sebanyak 10.350.000. Untuk transaksi yang ke-13, pada tanggal 11 Desember 2020, Salon Anggi menerima pembayaran tenda sebesar 6 juta dan membukukan penghasilan salon sebesar 6.500.000. Di jurnal umum kas, sebanyak 12.500.000 didebit, piutang sewa tenda dikredit sebanyak 6 juta, pendapatan rias dikredit sebanyak 6.500.000. Untuk transaksi nomor 14, pada tanggal 12 Desember 2020, Salon Anggi kembali mendapatkan order sewa tenda selama sehari dibayar tunai sebesar 2.500.000. Kali ini ongkos dibebankan ke salon sebesar 500.000. Di jurnal umum kas, didebit sebanyak 2.500.000 dan dikredit pendapatan sewa tenda sebanyak 2.500.000. Beban angkut tenda didebit sebanyak 500.000 dan kas dikredit sebanyak 500.000. Untuk transaksi nomor 15, pada tanggal 13 Desember 2020, Salon Anggi melakukan pembelian beberapa alat-alat kecantikan seperti sampo dan lainnya sebesar 5 juta. Di jurnal umum, perlengkapan didebit sebanyak 5 juta, kas dikredit sebanyak 5 juta. Untuk transaksi nomor 16, pada tanggal 14 Desember 2020, salon kembali membukukan penghasilan sebesar 8.500.000. Di jurnal umum kas, didebit sebanyak 8.500.000 dan pendapatan rias sebanyak 8.500.000. Untuk transaksi nomor 17, pada tanggal 15 Desember 2020, kembali Salon Anggi membukukan penghasilan sebesar 9.500.000. Di jurnal umum kas, sebanyak 9.500.000 didebit, pendapatan rias dikredit sebanyak 9.500.000. Untuk transaksi nomor 18, pada tanggal 16 Desember 2020, peralatan ditambahkan beberapa item dengan nilai pembelian sebesar 10 juta. Di jurnal umum, peralatan didebit sebanyak 10 juta dan kas dikredit sebanyak 10 juta. Untuk transaksi nomor 19, pada tanggal 17 Desember 2020, Salon Anggi membayar pinjaman tenda sebesar 5 juta. Di jurnal umum, utang usaha didebit sebanyak 5 juta dan kas dikredit sebanyak 5 juta. Untuk transaksi nomor 20, pada tanggal 18 Desember 2020, kembali membukukan penghasilan sebesar 7.400.000. Di jurnal umum, kas didebit sebanyak 7.400.000 dan pendapatan rias dikredit sebanyak 7.400.000. Untuk transaksi nomor 21, tanggal 19 Desember 2020, kali ini Salon Anggi mendapatkan sewa tenda sebesar 10 juta selama 5 hari. Diterima pembayaran sebanyak 4 juta dan sisanya dibayar saat acara selesai. Beban angkut ditanggung salon sebesar 500.000 dan dibayar tunai. Di jurnal umum, kas didebit 4 juta, piutang sewa tenda didebit 6 juta, pendapatan sewa tenda dikredit sebanyak 10 juta, beban angkut tenda didebit sebanyak 500.000, kas dikredit sebanyak 500.000. Untuk transaksi 22 pada tanggal 20 Desember 2020, salon kembali membukukan penghasilan sebesar 7.750.000. Di jurnal umum, kas didebit sebanyak 7.750.000 dan dikredit pendapatan rias sebanyak 7.750.000.
Untuk transaksi 23, pada tanggal 21 Desember 2020, membayar tagihan listrik sebesar 1.520.000 dan tagihan air bersih sebesar 650.000. Di jurnal umum, beban listrik didebit sebesar 1.520.000, kas dikredit 1.520.000, beban air didebit 650.000, kas dikredit 650.000. Untuk transaksi 24, pada tanggal 22 Desember 2020, salon kembali membukukan sebanyak 9.700.000. Di jurnal umum, kas didebit sebanyak 9.700.000, dikredit pendapatan rias sebanyak 9.700.000. Untuk transaksi 25, pada tanggal 23 Desember 2020, membeli perlengkapan rias sebesar 3.500.000. Di jurnal umum, perlengkapan didebit sebesar 3.500.000 dan kas dikredit sebesar 3.500.000. Untuk transaksi 26, pada tanggal 24 Desember 2020, menerima pembayaran tenda sebesar 6 juta dan membukukan penghasilan salon sebesar 7.750.000. Di jurnal umum, kas 6 juta didebit, piutang sewa tenda dikredit sebesar 6 juta, kas didebit sebesar 7.750.000, pendapatan sewa dikredit sebesar 7.750.000. Untuk transaksi 27, pada tanggal 25 Desember 2020, melakukan pemeliharaan atas tenda, menghabiskan biaya 500.000. Di jurnal umum, beban pemeliharaan tenda didebit sebesar 500.000, kas dikredit sebesar 500.000. Untuk transaksi 28, pada tanggal 26 Desember 2020, membayar gaji karyawan sebesar 7.500.000 dibayar full. Di jurnal umum, beban gaji karyawan didebit sebesar 7.500.000 dan kas sebesar 7.500.000. Untuk transaksi 29, pada tanggal 27 Desember 2020, melakukan pemeliharaan atas peralatan salon sebesar 300.000. Di jurnal umum, biaya pemeliharaan peralatan didebit sebesar 300.000 dan kas dikredit sebesar 300.000. Untuk transaksi 30, pada tanggal 28 Desember 2020, mendapat order tenda sebesar 10 juta selama 5 hari. Sewa dibayarkan setelah acara selesai dengan ongkos angkut ditanggung salon sebesar 500.000. Di jurnal umum, piutang sewa tenda didebit 10 juta, pendapatan sewa tenda dikredit 10 juta, beban angkut tenda didebit 500.000, kas dikredit 500.000. Untuk transaksi 31, pada tanggal 29 Desember 2020, kembali membukukan penghasilan sebesar 7.600.000. Di jurnal umum, kas didebit sebesar 7.600.000, pendapatan rias dikredit sebesar 7.600.000. Untuk transaksi 32, pada tanggal 30 Desember 2020, membeli perlengkapan rias sebesar 500.000. Di jurnal umum, perlengkapan didebit sebesar 5 juta, kas dikredit sebesar 5 juta. Untuk transaksi 33, pada tanggal 31 Desember 2020, kembali membukukan penghasilan sebesar 6.550.000. Di jurnal umum, pendapatan didebit sebesar 6.550.000, kas dikredit sebesar 6.550.000. Jadi total untuk keseluruhan adalah 491.070.000 di debit dan 491.070.000 di kredit. Berarti semuanya balance. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai buku besar Salon Anggi per 31 Desember 2020. Untuk yang pertama, yaitu buku besar pada akun kas. Di sini pada tanggal 1 di jurnal umum
di debit sebesar 200 juta rupiah. Tanggal 2 di jurnal umum di kredit sebesar 25 juta rupiah. Tanggal 3 di kredit sebesar 7.500.000 rupiah. Saya ulangi, 7.500.000 rupiah. Untuk tanggal 4 muncul di kredit sebesar 30 juta rupiah. Tanggal 5 muncul di kredit juga sebesar 20 juta rupiah. Tanggal 6 muncul di kredit sebesar 5 juta rupiah. Lalu muncul pada tanggal 7 Desember di sebelah debit sebesar 1.500.000 rupiah. Tanggal 8 di sebelah debit sebesar 3 juta rupiah. Tanggal 9 Desember di sebelah debit sebesar 3.500.000 rupiah. Tanggal 10 muncul lagi di debit sebesar 10.350.000 rupiah. Di tanggal 11 di sebelah debit 12.500.000 rupiah. Tanggal 12 di sebelah debit 2.500.000 rupiah. Tanggal 12 Desember muncul lagi di kredit sebesar 500.000. Tanggal 13 di sebelah kredit 5 juta rupiah. Tanggal 14 di sebelah debit 8.500.000 rupiah. Selanjutnya tanggal 15 Desember di sebelah debit sebesar 9.500.000 rupiah. Tanggal 16 Desember muncul di kredit 10 juta rupiah. Tanggal 17 muncul di kredit sebesar 5 juta rupiah. Tanggal 18 Desember muncul di sebelah debit sebesar 7.400.000 rupiah. Tanggal 19 Desember muncul di sebelah debit sebesar 4.400.000 rupiah. Selanjutnya tanggal 19 Desember muncul sebagai biaya angkut tenda di sebelah kredit sebesar 500.000 rupiah. Tanggal 20 Desember muncul di sebelah debit sebesar 7.750.000 rupiah. 21 Desember di sebelah kredit sebesar 2.170.000 rupiah. Tanggal 23 Desember di sebelah kredit 3.500.000 rupiah. Selanjutnya tanggal 24 Desember muncul di sebelah debit sebesar 13.750.000 rupiah. Tanggal 25 Desember di kredit 500.000 rupiah. Tanggal 26 Desember muncul di kredit sebesar 7.500.000 rupiah. Selanjutnya tanggal 27 Desember muncul di kredit sebesar 300.000 rupiah. Tanggal 28 Desember muncul di kredit 500.000 rupiah. Tanggal 29 Desember muncul di debit sebesar 7.600.000 rupiah. Tanggal 30 Desember muncul di sebelah kredit sebesar 5 juta rupiah. Dan 31 Desember muncul di debit sebesar 6.500.000 rupiah. Jadi jumlah saldo untuk akun kas yaitu sebesar 169.880.000 rupiah di sebelah debit yang didapat dari penjumlahan atau pengurangan dari debit dan kredit. Setelah buku besar untuk akun kas, maka selanjutnya adalah buku besar untuk akun piutang sewa tenda. Di sini tanggal 8 Desember muncul di jurnal umum di sebelah debit sebesar 6 juta rupiah. Tanggal 19 di debit sebesar 6 juta rupiah. Tanggal 24 Desember muncul di sebelah kredit sebesar 6 juta rupiah. Dan tanggal 28 Desember muncul di debit sebesar 10 juta rupiah.
Maka saldo untuk akun piutang sewa tenda yaitu 10 juta rupiah di sebelah debit. Lanjut setelah akun piutang sewa tenda, selanjutnya yaitu adalah buku besar untuk akun perlengkapan. Di sini tanggal 5 muncul di jurnal umum di sebelah debit sebesar Rp2.500.000. Tanggal 13 Desember muncul di sebelah debit sebesar Rp5 juta. Selanjutnya tanggal 23 Desember muncul lagi di sebelah debit sebesar Rp3.500.000. Dan tanggal 30 Desember muncul di sebelah debit sebesar Rp5 juta. Maka saldo untuk buku besar akun perlengkapan yaitu adalah sebesar Rp13.500.000. Selanjutnya yaitu buku besar untuk akun inventoris. Di sini muncul tanggal 2 Desember di sebelah debit sebesar Rp7.500.000. Maka saldonya yaitu di sebelah debit sebesar Rp7.500.000. Lanjut ke buku besar untuk akun peralatan salon. Di sini tanggal 3 muncul di jurnal umum di sebelah debit sebesar Rp30 juta. Muncul lagi tanggal 16 Desember di sebelah debit sebesar Rp10 juta. Saya ulangi, Rp10 juta. Maka saldo untuk buku besar akun peralatan salon yaitu di sebelah debit sebesar Rp40 juta. Kita lanjutkan untuk buku besar untuk akun peralatan tenda. Muncul tanggal 4 di jurnal umum sebesar Rp50 juta di sebelah debit. Maka saldonya sebesar Rp50 juta di sebelah debit juga. Selanjutnya buku besar untuk akun sewa gedung dibayar di muka. Pada tanggal 2 Desember muncul di jurnal umum di sebelah debit sebesar Rp25 juta. Maka saldo untuk buku besar sewa gedung dibayar di muka yaitu sebesar Rp25 juta di sebelah debit. Selanjutnya buku besar untuk akun modal. Muncul tanggal 1 Desember di jurnal umum yaitu di sebelah kredit sebesar Rp20 juta. Maka saldo buku besar untuk akun modal di kredit yaitu sebesar Rp20 juta. Selanjutnya, setelah buku besar untuk akun modal, kita lanjutkan ke buku besar untuk akun pendapatan rias. Di sini untuk tanggal 7 Desember muncul di jurnal umum pendapatan rias di sebelah debit sebesar Rp1.500.000. Saya ulangi, sebesar Rp1.500.000. Muncul lagi tanggal 8 Desember sebesar Rp3 juta di debit. Tanggal 9 Desember muncul di sebelah debit sebesar Rp3.500.000. Muncul kembali pada tanggal 10 Desember di sebelah debit sebesar Rp10.350.000. Tanggal 11 Desember di sebelah debit sebesar Rp6.500.000. Tanggal 14 Desember di sebelah debit sebesar Rp8.500.000. Tanggal 15 Desember di sebelah debit sebesar Rp9.500.000. Kemudian tanggal 18 Desember muncul di sebelah debit sebesar Rp7.400.000. Tanggal 20 Desember muncul di sebelah debit sebesar Rp7.750.000. 22 Desember di sebelah debit Rp9.700.000. Tanggal 24 Desember di sebelah debit
sebesar Rp7.500.000 dan tanggal 29 Desember di sebelah debit sebesar Rp7.600.000. Maka saldo untuk buku besar akun pendapatan rias jumlahnya yaitu Rp79.850.000. Kita lanjutkan ke buku besar untuk akun pendapatan sewa tenda. Yang pertama muncul tanggal 8 Desember di jurnal umum. Di sebelah debit sebesar Rp2.500.000. Tanggal 12 Desember di sebelah debit sebesar Rp10 juta. Kemudian tanggal 19 Desember di sebelah debit sebesar Rp10 juta juga. Lalu tanggal 28 Desember di sebelah debit sebesar Rp6 juta. Maka jumlah saldo untuk buku besar pendapatan sewa tenda yaitu sebesar Rp28.500.000 di sebelah debit. Kemudian buku besar untuk akun beban gaji karyawan muncul pada tanggal 26 Desember di jurnal umum. Di sebelah debit sebesar Rp7.500.000. Maka saldo untuk buku besar beban gaji karyawan di sebelah debit sebesar Rp7.500.000. Kita lanjutkan untuk buku besar beban listrik. Muncul pada tanggal 1 Desember di jurnal umum yaitu sebesar Rp1.520.000 di sebelah debit. Maka saldonya di sebelah debit yaitu sebesar Rp1.520.000. Setelah itu buku besar untuk beban air muncul pada tanggal 21 Desember di jurnal umum yaitu di sebelah debit sebesar Rp650.000. Dan saldonya di sebelah debit sebesar Rp650.000 juga. Kita lanjutkan untuk buku besar beban pemeliharaan peralatan salon. Di sini muncul pada tanggal 27 Desember di jurnal umum, yaitu di sebelah debit sebesar Rp300.000 dan saldonya di sebelah debit sebesar Rp300.000 juga. Kemudian, buku besar untuk akun beban pemeliharaan peralatan tenda. Di sini muncul tanggal 25 Desember di jurnal umum. Di sebelah debit sebesar Rp500.000 dan saldonya di sebelah debit sebesar Rp500.000. Selanjutnya adalah buku besar untuk akun beban pemeliharaan gedung. Di sini muncul tanggal 6 di jurnal umum. Di sebelah debit sebesar Rp500.000, maka saldo di sebelah debit sebesar Rp500.000 juga. Selanjutnya, untuk buku besar akun beban angkut tenda, di sini muncul tanggal 12 Desember di jurnal umum di sebelah debit sebesar Rp500.000. Kemudian muncul lagi tanggal 19 Desember di sebelah debit sebesar Rp500.000 juga. Dan muncul lagi tanggal 28 Desember di sebelah debit sebesar Rp500.000. Maka saldo di sebelah debit untuk buku besar beban angkut tenda yaitu sebesar Rp1.500.000. Yang terakhir yaitu buku besar untuk akun beban lain-lain. Di sini muncul tanggal 5 Desember di jurnal umum, yaitu di sebelah debit sebesar Rp5 juta. Maka saldo di debit untuk buku besar beban lain-lain yaitu sebesar Rp5 juta. Nah, selanjutnya untuk neraca saldo atau neraca saldo sebelum penyesuaian salon Anggi per 31 Desember 2020. Di sini
total dari akun di buku besar, yaitu saldo, kita masukkan ke dalam neraca saldo. Jadi, di sini untuk akun kas, totalnya sebesar 169.880.000 rupiah di sebelah debit. Untuk akun piutang sewa tenda, yaitu di sebelah debit sebesar 10 juta rupiah. Kemudian untuk akun perlengkapan sebesar 13.500.000 rupiah di sebelah debit. Lalu inventoris kantor sebesar 7.500.000 rupiah di sebelah debit. Kemudian peralatan salon 40 juta rupiah di sebelah debit. Kemudian akun peralatan tenda 50 juta rupiah di sebelah debit. Lalu akun sewa gedung dibayar di muka 25 juta di sebelah debit. Kemudian untuk akun utang usaha di sebelah kredit sebesar 25 juta rupiah. Untuk akun modal sebesar 200 juta rupiah di sebelah kredit. Lalu untuk akun pendapatan rias di sebelah kredit sebesar 79.850.000 rupiah. Kemudian akun pendapatan sewa tenda di sebelah kredit 28.500.000 rupiah. Lanjut untuk akun beban gaji karyawan sebesar 7.500.000 rupiah di sebelah debit. Akun beban listrik sebesar 1.520.000 rupiah di sebelah debit. Beban air 650.000 rupiah di sebelah debit. Kemudian beban pemeliharaan peralatan salon sebesar 300.000 rupiah di sebelah debit. Lalu akun beban pemeliharaan peralatan tenda di sebelah debit sebesar 500.000 rupiah. Lanjut untuk akun beban pemeliharaan gedung sebesar 500.000 rupiah juga di sebelah debit. Kemudian untuk beban angkut tenda sebesar 1.500.000 rupiah di sebelah debit. Dan yang terakhir, untuk akun beban lain-lain sebesar 5 juta rupiah di sebelah debit. Maka total untuk neraca saldo, total keseluruhannya yaitu di sebelah debit sebesar 333.350.000 rupiah. Kemudian di sebelah kredit sebesar 333.350.000 rupiah. Maka hasilnya balance. Karena hasil dari saya ulangi, karena total dari sebelah debit dan kredit sama. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jurnal penyesuaian salon Anggi per 31 Desember 2020. Di sini sudah disediakan data penyesuaian. Ada 5 data penyesuaian di sini untuk jurnal penyesuaian salon Anggi. Nah, kita lihat yang pertama di sini data penyesuaian untuk tanggal 31 Desember 2020, yaitu perlengkapan dihitung sisa sebesar 6.350.000 rupiah. Maka kita masukkan data tersebut ke dalam jurnal penyesuaian untuk tanggal 31 Desember di sebelah debit dengan akun beban perlengkapan sebesar 7.150.000 rupiah. Kemudian untuk akun perlengkapan di sebelah kredit sebesar 7.150.000 rupiah. Nah, kita lihat kembali untuk yang kedua, tanggal 31 Desember 2020,
yaitu data penyesuaiannya adalah berdasarkan keputusan manajemen keuangan Ibu Anggi. Tenda disusutkan 5 tahun dengan nilai akhir 5 juta rupiah. Maka kita masukkan di jurnal penyesuaian, yaitu untuk di debit. Untuk di sebelah debit kita masukkan akun beban penyusutan peralatan tenda sebesar Rp750.000. Kemudian untuk akumulasi penyusutan peralatan tenda kita masukkan di sebelah kredit sebesar sebesar Rp750.000. Setelah kita masukkan, kita lihat lagi data penyesuaian yang ketiga tanggal 31 Desember 2020, yaitu peralatan salon disusutkan 5 tahun dengan nilai akhir 4 juta rupiah. Maka kita masukkan, tinggal kita catat saja di jurnal penyesuaiannya, yaitu untuk di sebelah debit dengan akun beban penyusutan peralatan salon sebesar Rp600.000. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan salon di sebelah kredit sebesar Rp600.000 juga. Kita lihat kembali untuk data penyesuaian yang keempat, tanggal 31 Desember 2020, masih sama tanggalnya, yaitu sewa dibebankan lebih cepat sebesar Rp416.667. Nah, kita masukkan di jurnal penyesuaian salon Anggi. Kita masukkan di sini tanggal 31 Desember. Beban sewa gedung di sebelah debit sebesar Rp416.667. Kemudian sewa dibayar di muka kita masukkan di sebelah kredit sebesar Rp416.667. Yang terakhir kita lihat di sini data penyesuaian yang kelima. Tanggalnya masih sama untuk tanggal 31 Desember 2020, yaitu inventoris disusutkan 2 tahun dengan nilai akhir Rp1.500.000. Caranya sama, kita masukkan ke jurnal penyesuaian. Di sini kita masukkan tanggal 31 dengan keterangan akun beban inventoris kantor sebesar Rp250.000, dan untuk akumulasi penyusutan inventoris kantor di sebelah kredit sebesar Rp250.000. Kemudian hasil dari data penyesuaian yang telah kita masukkan ke jurnal penyesuaian tadi kita jumlahkan. Maka total dari jurnal penyesuaian di sini di sebelah debit yaitu sebesar Rp9.166.667, dan di sebelah kredit sebesar di sebelah kredit sebesar Rp9.116.667. Maka jika di sebelah debit dan kredit hasilnya sama, maka dapat dikatakan balance. Untuk mencari neraca laju salon Anggi per 31 Desember 2020, hal pertama yang harus dilakukan adalah memasukkan akun-akun yang ada di neraca saldo sebelum penyesuaian ke neraca lajur beserta nominalnya. Yang pertama, kas di debit sebesar Rp169.880.000. Piutang sewa tenda di debit sebesar 10 juta. Perlengkapan di debit sebesar Rp13.500.000. Inventaris kantor sebesar Rp7.500.000 di debit. Peralatan salon sebesar Rp40 juta di debit. Peralatan tenda Rp50 juta di debit. Sewa gedung dibayar di muka Rp25 juta di debit.
Utang usaha 25 juta di kredit, modal 200 juta di kredit, pendapatan rias 79.850.000 di kredit, pendapatan sewa tenda 28.500.000 di kredit, beban gaji karyawan 7.500.000 di debit, beban listrik 1.520.000 di debit, beban air 650.000 di debit, beban pemeliharaan peralatan salon di debit sebesar 300.000, beban pemeliharaan peralatan tenda 500.000 di debit, beban pemeliharaan gedung 500.000 di debit, beban angkut tenda di debit 1.500.000, beban lain-lain sebesar 5 juta. Selanjutnya, masukkan akun-akun dan nominal yang ada di jurnal penyesuaian ke neraca lajur. Yang pertama, perlengkapan sebesar 7.150.000 di kredit. Yang kedua, sewa gedung dibayar di muka sebesar Rp416.667. Beban perlengkapan di debit sebesar 7.150.000. Beban penyusutan peralatan tenda sebesar 750.000 di debit. Akumulasi penyusutan peralatan tenda di kredit sebesar 750.000. Beban penyusutan peralatan salon sebesar 600.000 di debit. Akumulasi penyusutan peralatan salon sebesar 600.000 di kredit. Beban sewa gedung sebesar Rp416.667 di debit. Beban inventaris kantor sebesar 250.000 di debit. Akumulasi penyusutan inventaris kantor sebesar 250.000 di kredit. Selanjutnya, neraca saldo disesuaikan. Untuk mencari neraca saldo disesuaikan, kita jumlahkan atau kurangkan neraca saldo sebelum penyesuaian dengan jurnal penyesuaian. Maka dapatlah kas di debit sebesar 169.880.000, piutang sewa tenda di debit sebesar 10 juta, perlengkapan di debit sebesar 6.350.000, inventaris kantor sebesar 7.500.000 di debit, peralatan salon sebesar 40 juta di debit, peralatan tenda sebesar 50 juta di debit, sewa gedung dibayar di muka sebesar 24.583.333 rupiah di debit, utang usaha 25 juta di kredit, modal 200 juta di kredit, pendapatan rias 79.850.000 di kredit, pendapatan sewa tenda 28.500.000 di kredit, beban gaji karyawan 7.500.000 di debit, beban listrik 1.520.000 di debit, beban air 650.000 di debit, beban pemeliharaan peralatan salon 300.000 di debit, beban pemeliharaan peralatan tenda 500.000 di debit, beban pemeliharaan gedung 500.000 di debit, beban angkut tenda 1.500.000 di debit, beban lain-lain 5 juta di debit, beban perlengkapan 7.150.000 di debit, beban penyusutan peralatan tenda 750.000 di debit, akumulasi penyusutan peralatan tenda 750.000 di kredit, beban penyusutan peralatan salon 600.000 di debit, akumulasi penyusutan peralatan salon 600.000 di kredit, beban sewa gedung 416.667 rupiah di debit, beban inventaris kantor 250.000 di debit, akumulasi penyusutan inventaris kantor 250.000 di kredit. Selanjutnya adalah laba rugi. Akun-akun yang ada di laba rugi adalah pendapatan dan beban. Kita masukkan
akun-akun tersebut yang ada di neraca saldo disesuaikan. Maka dapatlah pendapatan Ria sebesar 79.850.000 dikredit. Pendapatan sewa tenda sebesar 28.500.000 dikredit. Beban gaji karyawan sebesar 7.500.000 didebit. Beban listrik sebesar 1.520.000 didebit. Beban air sebesar 650.000 didebit. Beban pemeliharaan peralatan salon sebesar 300.000 didebit. Beban pemeliharaan peralatan tenda sebesar 500.000 didebit. Beban pemeliharaan gedung sebesar 500.000 didebit. Beban angkut tenda sebesar 1.500.000 didebit. Beban lain-lain sebesar 5 juta didebit. Beban perlengkapan sebesar 7.150.000 didebit. Beban penyusutan peralatan tenda sebesar 750.000 didebit. Beban penyusutan peralatan salon sebesar 600.000 didebit. Beban sewa gedung sebesar 416.667 rupiah didebit. Dan beban inventaris kantor sebesar 250.000 didebit. Maka total untuk yang didebit 26.636.667 rupiah. Sedangkan untuk dikredit sebesar 108.350.000 rupiah. Maka untuk membalanskan saldo keduanya, kita kurangkan 108.350.000 dengan 26.636.667 rupiah. Maka dapatlah 81.713.333 rupiah. Kita letakkan di debit karena debit nominalnya lebih rendah daripada di kredit. Maka dapatlah total balance-nya sebesar 108.350.000 di debit dan 108.350.000 di kredit. Dan yang terakhir adalah neraca. Untuk mencari neraca, kita cari di neraca saldo disesuaikan selain akun pendapatan dan beban. Maka dapatlah kas 169.880.000 di debit. Piutang sewa tenda 10 juta di debit. Perlengkapan 6.350.000 di debit. Inventaris kantor sebesar 7.500.000 di debit. Peralatan salon 40 juta di debit. Peralatan tenda 50 juta di debit. Sewa gedung dibayar di muka sebesar 24.583.333 rupiah di debit. Utang usaha sebesar 25 juta di kredit. Modal 200 juta di kredit. Akumulasi penyusutan peralatan tenda sebesar 750.000 di kredit. Akumulasi penyusutan peralatan salon sebesar 600.000 di kredit. Dan akumulasi penyusutan inventaris kantor sebesar 250.000 di kredit. Jadi total di debit sebesar 308.313.333 rupiah. Dan untuk di kredit sebesar 226.600.000. Maka untuk membalanskan total keduanya, kita kurangkan 308.313.333 rupiah dengan 226.600.000. Maka dapatlah 81.713.333 rupiah. Kita letakkan di kredit karena nominal di debit lebih besar daripada di kredit. Maka total keseluruhan untuk yang di debit adalah 308.313.333 rupiah. Dan untuk di kredit sebesar 308.313.333 rupiah. Dan keduanya balance.
Hey.